Sejak berdirinya republik ini belum pernah ada seorang presiden ya yang baru dilantik langsung memecat 3 orang hakim, belum pernah. Baru Bapak Prabowo, sebelum-belumnya belum pernah. Bayangkan kalian, Bapak Prabowo dilantik tanggal 20, tanggal 23 dia udah pecat 3 hakim. Ibaratkan naik motor masih gigi 1. Udah langsung full power. Jadi bisa dipastikan ya, jangankan 3 hari, 5 tahun ini dia akan bersihkan semua penyakit-penyakit yang ada di bangsa ini. Jadi ini menjawab keraguan ya dari berbagai kalangan yang mengatakan bahwasanya bahwa Prabowo ya dengan segala dalam tanda kutip segala dosa masa lalunya, maka beliau tidak akan pernah menegakkan keadilan seadil-adilnya. Itu menurut PDIP, anak-anak Abah, dan juga menurut Adian Napitupulu. Adian Napitupulu kan itu aja senjatanya dulu ya kan. Dia itu pelaku penculikan. Mana mungkin pelaku penculikan bisa menjadi presiden? Mana mungkin pelaku pelanggaran HAM menjadi presiden? Tapi sekarang kok nggak kedengaran ya suara Adian Napitupulu ya? Udah nyaman dia, Wak. Udah anggota dewan. Baru dilantik kemarin. Dari atas bilang, Adian agak rem-rem dulu kau ngomong ya. Aku rindu mendengarkan suaramu, Bang Adian. Mana kegarangan Bang Adian yang dulu? Aku rindu. Aduh ya. Semenjak jadi ketua, Ibu Puan Maharani ya agak disenyap-senyapkan lah sedikit ya kan. Iya, karena apa? Makin keluar makin banyak nanti yang ditangkap. Bayangkan lu, baru 3 hari Bapak Prabowo menjabat, udah 3 hakim yang ditangkap ya, kalau tidak salah dari Pengadilan Negeri Surabaya. Yang pertama itu ada Erintua Damanik, baru yang kedua ada Mangapul, yang ketiga ada Hari Hanindyo. Sebentar dulu, yang 2 ini kayaknya nama-nama ciri khas dari kampungku ini. Mangap ya, coba bayangkan Erintua Damanik, nggak ada orang Jawa pakai marga Damanik, nggak ada. Mangapul nggak pernah ada nama orang Jawa pakai nama Mangapul. Sugiono, Santoso, Susanto itu nama-nama orang Jawa. Mangapul itu nama orang-orang pada umumnya di kampung kami itu. Loh, kok jadi rasis begitu, Bung? Bukan rasis, aku hanya ingin mengingatkan untuk teman-teman dan saudara-saudara yang berasal dari kampungku, apalagi yang punya marga, jaga hati kalian supaya jangan terjadi lagi sama kalian seperti yang dialami orang ini. Itu pelajaran yang berharga itu, Wak, ya. Jangan sampai harkat dan martabat kalian mau ditukar dengan uang. Mak, udah bicara opung ya kan? Jadi ini artinya apa ya? Coba bayangkan kalian, baru 3 hari, Wak, 3 hari menjabat, udah dipecatnya 3 orang hakim. Artinya Bapak Prabowo memang betul-betul komitmen dengan visi misinya ketika mencalonkan diri sebagai seorang presiden, bahwa beliau akan memberantas habis korupsi. Dan tahu enggak kalian, ku bilang sama kalian, walaupun beliau belum pernah jadi presiden sebelumnya, tapi indeks dari pelaku tindak pidana korupsi, ya, caleg-caleg dari Partai Gerindra itu bisa dikatakan masih tergolong paling kecil. Paling kecil, makanya aku bilang, ya kan, beliau itu paling benci dengan yang namanya korupsi, ya. Dan para koruptor yang pernah ada misalnya di dalam partainya dia, kadernya dia yang pernah jadi koruptor itu memang angkut terus, ya. Jangan cuman ngomong-ngomong doang. Jangan kayak partai yang sebelah. Apa dibilangnya? Kalau terbukti nanti partai kami ini melakukan korupsi, kita akan bubarkan partai ini.
Coba bayangkan kalian, 2 menteri dari partainya itu sampai sekarang nggak bubar-bubar partainya itu. 2 menteri melakukan korupsi zaman Presiden Joko Widodo, sampai sekarang nggak bubar itu partai. Jadi itu nggak komitmen, nggak konsisten namanya. Tapi kalau Bapak Prabowo kita katakan lah ya, insya Allah beliau akan komit untuk memberantas tindak pidana korupsi. Ya jadi begini ceritanya supaya tidak simpang siur ya. Jadi bisa dikatakan tanggal 20 Oktober itu Bapak Joko Widodo, Aduh, aku belum bisa move on ya. Aku belum bisa move on gimana ini? Jadi tanggal 20 Oktober Bapak Prabowo Subianto dilantik. Tanggal 22 Oktober, 2 hari kemudian, Bapak Prabowo melantik Profesor Sunarto sebagai Ketua MA yang baru ya. Setelah itu besoknya dilakukan penangkapan. Tanggal 23. Tanggal 24 ditangkap pula lah pejabat MA yang menjadi makelar kasus. Ya, namanya itu Zarof Richard. Dia itu salah seorang pejabat MA. Jadi ceritanya begini kronologinya. Jadi beberapa tahun yang lalu ya ada seorang pemuda bernama Gregorius Ronald Tanur ya. Jadi kawan ini mempunyai kekasih, terbukti kawan ini melakukan tindakan pidana penganiayaan terhadap kekasihnya sampai meninggal dunia. Nah, yang anehnya ya, ternyata pada akhirnya itu pengadilan menyatakan vonis bebas terhadap Ronald Tanur. Nah, keluarga nggak terima dong, dan keluarga bersama jaksa itu melakukan kasasi ya, melakukan kasasi. Kasasi itu adalah pengajuan permohonan pembatalan putusan di pengadilan yang tingkat terakhir ya. Jadi kenapa mereka melakukan kasasi? Karena mereka mencium ada ada aroma kong kali kong antara keluarga tersangka dengan pengadilan, dan terbukti ternyata memang para hakim menerima 20 miliar. Terbukti mereka menerima 20 miliar ya dari Ronald Tanur. Loh, kok bisa anak muda bisa ngasih uang suap sebanyak 20 miliar? Kawan ini anaknya anggota dewan. Anggota dewan mana pun? Anggota dewan dari partai PKB. Dari partai PKB yang ketua umumnya itu Caimin, yang kemarin baru dilantik menjadi Menko yang membawahi 6 kementerian. Gitu dia ya. Jadi bisa dikatakan ya, ini adalah buah dari doa keluarga ya korban dari Gregorius ini ya, dan juga kerja keras dari pihak kejaksaan. Ya, shalom teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Kita sudah melihat ya dan menyaksikan sendiri bahwa ternyata dan juga akhirnya ketika Pak Prabowo Subianto jadi presiden memimpin negara ini, maka itu kemarin dia berulang kali secara tegas bahwa dia akan berlaku adil, teman-teman ya. Dan kita lihat di beberapa waktu yang lalu ada 3 hakim yang dipecat, teman-teman ya. Itu tidak lama setelah pelantikan dari Prabowo Subianto menjadi presiden dan juga wakilnya Gibran ya, teman-teman ya. Dan dia membuktikan bagaimana konsisten dan komitmennya teman-teman untuk menjunjung tinggi hukum yang berlaku di Indonesia. Karena kalau selama ini kita lihat sangat sulit sekali masyarakat kecil, orang-orang yang kecil, orang-orang yang susah, orang-orang yang miskin itu susah sekali mendapat keadilan, apalagi mereka yang bermain uang, yang banyak uangnya itulah yang menang. Seolah-olah hukum itu bisa dibeli oleh mereka yang punya banyak uang. Tetapi kali ini Pak Prabowo Subianto dengan tegas bahwa siapapun kita yang tinggal di Indonesia sebagai masyarakat, sebagai warga Indonesia, itu setara di mata hukum.
Tidak ada yang banyak duit, tidak ada yang penguasa, tidak ada yang masyarakat biasa. Kita setara di mata hukum. Barang siapapun yang melanggar hukum, dia akan diadili sesuai dengan hukum yang berlaku di negara kita. Dan itu sudah jelas teman-teman ya, kalau selama ini agak sulit ya, bisa dikatakan bahwa hukum itu tumpul ke atas dan sangat tajam sekali ke bawah. Nah, tetapi harapan kita biarlah di masa jabatan Pak Prabowo itu benar-benar baik di atas maupun di bawah itu sama-sama tajam teman-teman ya, tidak memandang bulu. Nah, teman-teman semua kita berharap bahwa Indonesia ini adil ya. Kita berharap dengan kepemimpinan Pak Prabowo hukum ditegakkan, keadilan ditegakkan, itu tidak ada yang namanya suap menyuap lagi, dan terlebih-lebih para koruptor ya itu juga harus diadili sesuai dengan hukum yang berlaku teman-teman. Biarlah Indonesia kita semakin maju. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.